Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Depi Rahmiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Bunda Dr. Anda A. Saraswati, Magister Pendidikan, selaku pengampu mata kuliah Psikologi Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini kami kelompok 1 dari Psikologi Guru akan menampilkan presentasi kami yang berjudul Guru sebagai Orang Dewasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firsi Zahira Sonjaya, NPM 2150060069, sebagai moderator dan juga presentator ketiga. Lalu di sini ada anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Dewi Rahayu dengan NPM 2150600047 sebagai presentator pertama. Lalu ada Farah Putri Nabila dengan NPM 2150600062 sebagai presentator kedua, dan ada Randy dengan NPM 2150600070 sebagai presentator keempat. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung mulai saja pada presentator pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NPM 2150600047. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi guru. Bahwasannya guru merupakan satu di antara profesi di bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, pasal 1 dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal. Selanjutnya, di sini ada tugas dan peran guru. Menurut Sabri tahun 2010 halaman 65, guru merupakan memegang peranan utama dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan. Nah, dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang masyarakat, saya akan menjelaskan sedikit tentang poin pertama, yaitu tugas di bidang keprofesian. Mendidik memiliki arti menumbuhkan nilai-nilai karakter. Berarti di sini guru bukan hanya mendidik tentang membimbing tentang akademik saja, tapi nilai-nilai karakter pun guru ikut serta peran dalam ini. Dan guru penting sekali dalam peranan ini. Melatih yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan dan potensi diri peserta didik. Jadi guru pun harus tahu minat dan bakat siswanya mau ke arah mana, dan itu pun guru harus tahu sedetail itu sebagai wali kelas. Sedangkan mengajar adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan wawasan kepada peserta didik, di mana guru ini menyampaikan materi dengan baik dan akademik siswa pun berkembang dan mereka memahami materi apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang kedua, poin kedua ini tugas di bidang kemanusiaan. Nah, guru ini sebagai orang tua kedua. Mungkin bagi sekolah yang full day itu memang betul, karena kebanyakan siswa menghabiskan waktunya di sekolah. Nah, peranan ini juga sangat penting karena banyak yang mengungkapkan cerita-cerita kepada gurunya dibandingkan kepada orang tuanya, karena menurut mereka bercerita kepada gurunya itu lebih menyenangkan dan diberikan solusi saran dibandingkan kepada orang tuanya. Nah, dan peranan guru ini sebagai orang tua kedua di sekolah ini sangat penting karena siswa akan mencurahkan isi hatinya kepada guru, selain kepada orang tuanya. Nah, menjadi suri tauladan dan dekat dengan peserta didik, menjadi contoh yang baik untuk siswanya, memberikan sikap yang positif untuk peserta didik supaya dicontoh oleh siswanya, supaya diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah,
Guru juga bertugas menjabati peserta didik untuk melakukan prinsip-prinsip kemanusiaan. Jadi guru juga harus memberikan edukasi prinsip-prinsip kemanusiaan seperti apa. Artinya tidak ada bullying dan sebagainya. Sikap kita harus baik di hadapan siswa karena akan dicontoh, akan dilihat oleh siswanya. Maka dari itu, kita sebagai calon guru harus bersikap dengan baik karena kita itu digugu dan ditiru. Nah, yang poin ketiga, tugas di bidang kemasyarakatan. Jadi kita itu sebagai guru bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan masyarakat pun kita dilihat ya bagaimana sikap kita. Makanya guru ini sering dinilai sebagai manusia yang baik, yang perfect, sempurna. Maka dari itu kita harus selalu menjaga ruang lingkup itu di masyarakat maupun di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Dan juga guru juga bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kita menjadi fasilitator untuk membimbing, mengarahkan yang terbaik untuk siswanya, baik secara akademis maupun secara nilai moral lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya peran guru. Poin yang pertama ini ada peran guru sebagai edukator atau pendidik. Guru sebagai pendidik yaitu guru menjadi tauladan bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang menjadi tauladan harus mempunyai kepribadian yang baik, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Poin kedua, peran guru sebagai manajer. Di dalam dunia pendidikan, guru juga sebagai manajer atau pemimpin guru memberikan materi pelajaran juga sekaligus sebagai pendidik untuk membimbing peserta didik agar memiliki akhlak mulia serta mencetak generasi yang cerdas. Poin yang ketiga, peran guru sebagai leader. Guru memiliki peran penting sebagai pemimpin pembelajaran untuk mendidik peserta didik dengan kemampuan yang dimiliki dengan memperhatikan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Poin keempat, peran guru sebagai fasilitator. Maksudnya, guru berperan dalam menyediakan dan memberikan pelayanan terkait fasilitas yang digunakan untuk berlangsungnya proses pembelajaran mengajar agar berjalan dengan baik. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai peran guru sebagai administrator. Nah, peran guru tidak hanya sebagai pengajar dan pendidik, tetapi juga sebagai administrator. Nah, peran sebagai administrator ini, guru diharapkan bisa bekerja secara teratur terkait dengan administrasi. Administrasi tersebut seperti mencatat hasil belajar, membuat rancangan belajar, dan lain-lain. Nah, ini menurut Syarifuddin pada tahun 2015. Dan selanjutnya ini ada peran guru sebagai inovator. Nah, peran guru sebagai inovator itu guru hendaknya memiliki keinginan yang besar untuk belajar terus, untuk mencari ilmu pengetahuan dan menambah keterampilan sebagai guru. Tetapi diiringi keinginan yang besar, maka dapat menghasilkan inovasi baik dalam media pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan model-model pembelajaran yang lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya ini ada peran guru sebagai motivator. Guru ini juga berperan sebagai motivator yang memiliki arti bahwa guru ini memberikan arahan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing dan memberikan semangat dan petunjuk tentang cara belajar yang efektif. Nah, motivasi yang diberikan oleh guru ini bertujuan untuk menambah semangat belajar pada peserta didik. Nah, ini menurut Arianti pada tahun 2019. Dan selanjutnya ini ada peran guru sebagai dinamisator. Nah, fungsi dinamisator ini pada guru harus memiliki pandangan dan usaha yang membangun karakter pada peserta didik. Nah, guru juga harus menjalin hubungan dinamis dengan seluruh warga sekolah sebagai langkah membentuk karakter pada peserta didik. Nah, guru juga memiliki kreativitas tinggi dalam menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi pada peserta didik, serta kedinamisan yang dibangun oleh guru juga harus bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Nah, ini menurut Zulkarnain pada tahun 2019. Dan selanjutnya ini ada peran guru sebagai evaluator. Nah, guru profesional juga harus mempunyai peran evaluator. Nah, yaitu guru juga mampu merancang alat ukur yang terkait dengan
efektif pada sikap, kognitif pada pengetahuan, dan psikomotorik pada keterampilan. Nah, guru juga harus mampu membuat lembar kerja siswa atau yang sering disebut dengan LKS yang sesuai dengan KI atau KD-nya yang harus dicapai. Nah, guru juga melalui kegiatan evaluasi baik secara pengamatan, tertulis dan lisan maupun proyek kemudian timbal balik dari apa yang telah dinilai. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh guru harus dilakukan secara berkala sehingga mendapatkan hasil yang signifikan. Nah, ini menurut Tulak pada tahun 2021. Nah, yang selanjutnya ini ada peran guru sebagai supervisor. Nah, guru juga harus berperan sebagai supervisor gitu ya. Nah, itu berperan memberikan bimbingan, pengawasan, dan pengendalian peserta didik untuk terus menambah semangat dan hasil belajar pada peserta didik. Nah, menemukan permasalahan belajar ini yang dialami pada peserta didik, kemudian mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Dan yang selanjutnya ini ada kompetensi guru. Nah, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dengan tindakan cerdas dan menempuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Nah, yang memberikan suatu pembelajaran pada Undang-Undang Guru dan Dosen serta PP nomor 19 pada tahun 2005 menyatakan bahwa kompetensi guru ini meliputi kompetensi pedagogik, metodologis, profesionalisme, sosial, dan kepribadian. Nah, yang pertama ini ada kompetensi pedagogik. Nah, pada Undang-Undang nomor 14 pada tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran pada peserta didik. Kompetensi ini juga sebagai kompetensi pengelola pembelajaran. Nah, kompetensi ini juga dapat dilihat dari kemampuan seorang guru dalam merencanakan program belajar mengajar dan kemampuan melakukan penilaian. Nah, menurut Depdiknas pada tahun 2004 di halaman 9 menemukakan kompetensi penyusunan rencana pembelajaran ini meliputi yang pertama mampu mendeskripsikan tujuan, yang kedua yaitu mampu memilih materi, yang ketiga mampu mengorganisir materi, yang keempat mampu menentukan metode atau strategi pembelajaran, yang kelima itu mampu menentukan sumber belajar atau media atau alat pembelajaran, yang keenam yaitu mampu menyusun pada perangkat penilaian, yang ketujuh itu mampu menentukan teknik penilaian, dan yang terakhir ini mampu mengalokasikan waktu. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai yang kedua, yaitu ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan secara lebih luas dan juga mendalam. Nah, ini tuh mencakup penguasaan terhadap materi, kurikulum mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Nah, kompetensi profesional ini meliputi yang pertama adanya penguasaan terhadap materi, konsep, juga struktur, dan juga pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasainya. Lalu yang kedua adanya penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang-bidang yang ia kuasainya gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga ini ada melakukan pengembangan materi pembelajaran yang ia kuasai dengan kreatif dan juga inovatif. Lalu selanjutnya melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan, lalu juga menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Lalu selanjutnya di sini ada kompetensi sosial yang ketiga. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru atau pendidik untuk dapat berkomunikasi, bergaul secara efektif gitu dengan peserta didik, juga tenaga kependidikan, orang tua, dan juga masyarakat sekitar. Maka dari itu,
perhatian yang diberikan masyarakat itu biasanya terhadap guru atau pendidik itu ada sedikit perbedaan atau khusus gitu. Biasanya terutama tentang adanya tuntutan untuk menjadi pelopor pembangunan di daerah tempat si pendidik atau guru itu tinggal gitu. Nah, kompetensi sosial ini itu berhubungan dengan kemampuan pendidik atau guru sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, itu meliputi yang pertama adanya kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengenal, memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan, dan yang ketiga itu kemampuan untuk menjalin kerjasama, itu baik secara individual maupun secara berkelompok seperti itu. Nah, ada beberapa kompetensi sosial yang mesti dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah terampil dalam berkomunikasi gitu, baik itu dengan orang tua muridnya ataupun dengan sesama guru ataupun tentunya dengan siswanya atau peserta didiknya. Lalu yang kedua dapat bersikap simpatik, dan ketiga dapat bekerja sama dengan komite sekolah maupun dewan sekolah, lalu pandai bergaul, lalu dapat memahami lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Lalu yang keempat, di sini ada kompetensi kepribadian. Nah, guru itu sebagai tenaga pendidik, tugas utamanya itu tentunya adalah mengajar gitu. Nah, memiliki karakteristik kepribadian ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya. Nah, kepribadian yang mantap dari sosok seorang pendidik atau guru ini akan memberikan suatu teladan yang baik terhadap peserta didiknya ataupun masyarakat sekitar. Maka dari itu, dengan demikian pendidik ini akan tampil sebagai sosok yang patut digugu gitu. Karena singkatan atau biasanya gitu ya, guru-guru itu adalah digugu dan ditiru. Nah, digugu ini maksudnya ditaati nasihatnya ataupun ucapannya ataupun perintahnya, dan ditiru ini adalah sikap atau perilakunya itu nantinya akan ditiru atau dicontoh gitu, oleh peserta didik maupun masyarakat gitu. Nah, kompetensi kepribadian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kepribadian yang stabil dan mantap. Nah, maka seorang guru ini mesti bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakatnya, serta mesti konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, dengan kepribadian yang dewasa. Nah, seorang guru ini dituntut harus memiliki atau menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah kepribadian yang arif. Jadi seorang pendidik ini harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didiknya ataupun sekolahnya ataupun masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan suatu tindakan. Lalu selanjutnya adalah kepribadian yang berwibawa. Nah, seorang guru ini mesti memiliki perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan juga disegani oleh peserta didik. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah memiliki akhlak mulia dan juga menjadi teladan. Nah, jadi seorang guru ini mesti bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sesuai dengan iman, takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didiknya.
Selanjutnya, di sini ada karakteristik psikologis perkembangan masa dewasa. Nah, perkembangan ini digambarkan sebagai perubahan yang menyangkut segi kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, perkembangan ini adalah rangkaian perubahan-perubahan yang bersifat progresif, teratur, dan berkesinambungan, serta akumulatif. Nah, arti dari progresif ini adalah perubahan yang mempunyai arah yang maju, bukan mundur. Teratur dan berkesinambungan berarti dalam suatu perkembangan ini terdapat hubungan antara tingkat perkembangan dengan tingkat selanjutnya. Nah, setiap perubahan yang terjadi ini tergantung pada perubahan sebelumnya dan sebaliknya akan mempengaruhi perubahan yang akan datang. Nah, masa dewasa ini adalah masa awal dan masa-masa sulit seseorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan juga harapan sosial barunya. Pada masa ini, seorang individu ini dituntut untuk melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha untuk mandiri sebagai seorang manusia dewasa. Nah, berdasarkan karakteristik yang menonjol, ini pada masa dewasa dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu masa dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Nah, dewasa awal ini berlangsung kira-kira umur 20-40, lalu masa dewasa madya ini sekitar 40-60 tahun, dan dewasa akhir ini berlangsung dari usia 60 tahun dan juga seterusnya. Nah, yang pertama di sini ada masa dewasa awal. Nah, masa dewasa awal ini adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Nah, peralihan ini itu peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonominya ataupun perspektifnya sendiri, ataupun kebebasan yang menentukan dirinya ke depannya itu akan seperti apa dan bagaimana. Nah, secara hukum tadi seseorang dapat dikatakan sebagai orang dewasa awal ini saat menginjak usia 20 sampai ke usia sekitar 40 tahun. Nah, di sini ada menurut Santrok 2011. Nah, beliau mengemukakan bahwa masa dewasa awal ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan masa transisi dari remaja menuju dewasa. Nah, masa ini itu ditandai oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen dan juga eksplorasi gitu. Nah, transisi dari masa remaja menuju ke masa dewasa ini diwarnai oleh perubahan-perubahan yang berkesinambungan. Nah, masa dewasa awal adalah masa-masa pencarian, penemuan, pemantapan, ataupun bisa dikenal dengan masa reproduktif gitu ya. Yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah, ketegangan emosional, periode komitmen, dan juga perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Nah, sebagai seorang individu yang bisa dikatakan sudah tergolong dewasa, itu peran dan tanggung jawabnya tentu akan semakin bertambah besar. Nah, ciri-ciri masa dewasa di sini ada menurut Harlock pada 1996, yaitu pertama ada masa dewasa awal.
yang merupakan suatu usia reproduktif. Nah, masa ini itu ditandai dengan membentuk rumah tangga. Nah, pada masa ini khususnya wanita ini sebelum usia 30 tahun itu adalah masa-masa reproduktif di mana seorang wanita ini itu siap menerima tanggung jawab sebagai seorang ibu. Nah, dan pada masa ini alat-alat reproduksi manusia ini telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Nah, lalu yang kedua ada masa dewasa awal sebagai masa yang bermasalah. Nah, maksudnya setiap masa itu dalam kehidupan manusia pastinya mengalami suatu perubahan sehingga harus adanya penyesuaian diri gitu dengan kehidupan selanjutnya. Nah, peran nantinya sebagai orang tua dan sebagai warga negara yang dianggap sudah dewasa secara hukum. Lalu yang ketiga ada masa dewasa awal, yaitu merupakan masa yang penuh dengan tadi ketegangan emosional, juga sering ditempatkan dalam ketakutan, kekhawatiran. Nah, ketakutan ataupun kekhawatiran yang timbul ini umumnya itu bergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu, atau sejauh mana nantinya kita sukses ataupun kita gagal yang nantinya dialami dalam penyelesaian persoalan. Lalu yang keempat, di sini ada masa dewasa awal sebagai ketergantungan dan juga perubahan nilai. Nah, ketergantungan di sini itu mungkin bisa dimaksudkan kepada ketergantungan kepada orang tua ataupun lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa atau pada pemerintahan, karena mereka ini memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan. Sedangkan pada masa perubahan nilai masa dewasa awal ini akan terjadi beberapa alasan seperti ingin diterimanya di kelompok-kelompok orang dewasa, di kelompok-kelompok sosial dan ekonomi orang dewasa. Nah, sedangkan di sini ada menurut Anderson, beliau mengemukakan beberapa ciri-ciri dewasa awal, yaitu berorientasi pada tugas. Jadi bukan pada diri sendiri ataupun egoisnya sendiri, dan lebih tidak condong pada perasaan diri sendiri ataupun kepentingan pribadi, tapi tetap berorientasi pada tugas. Lalu yang kedua ada tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan yang efisien. Nah, seseorang yang matang ini melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapainya ini secara jelas, dan tujuan-tujuan itu dapat didefinisikannya secara cermat dan tahu mana yang apakah emang pantas atau tidak secara bekerja secara terbimbing menuju arahnya. Lalu yang ketiga ada mengendalikan perasaan pribadi. Jadi tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dengan mempertimbangkan perasaan-perasaan orang lain. Lalu ada keobjektivitasan, lalu menerima kritik dan saran, karena di usia dewasa ini kita tuh tidak boleh tertutup akan kritik dan saran, tetapi harus terbuka, karena itu demi bisa dikatakan demi keberlangsungan kehidupan kita ke depannya. Lalu juga pertanggungjawaban. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NPM 2150670, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai masa dewasa Madya. Nah, pada umumnya usia Madya atau usia setengah baya itu dipandang sebagai masa usia antara 40 rentang sampai 60 tahun. Nah, masa tersebut itu
ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Nah, masa dewasa madya itu juga merupakan masa transisi di mana pria dan wanita itu meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku. Masa dewasa madya itu juga memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Nah, adapun aspek-aspek pada perubahan fisik di masa dewasa madya ini, yang pertama itu berat badan yang bertambah, lalu berkurangnya rambut dan mulai beruban, kemudian perubahan pada kulit, dan yang keempat itu tubuh menjadi gemuk. Nah, yang kelima itu perubahan otot, dan yang keenam masalah persendian, lalu yang ketujuh perubahan pada gigi, dan yang kedelapan yang terakhir itu perubahan pada mata. Nah, materi selanjutnya itu mengenai guru sebagai pembelajar. Nah, di sini guru sebagai pembelajar itu yang pertama itu adalah karakteristik pembelajaran. Nah, adapun ciri-ciri belajar menurut Dimyati dan Mugiono pada tahun 2009 halaman 8. Nah, ciri-ciri yang utamanya itu unsur pelaku, siswa yang bertindak, belajar atau sebagai pembelajar. Lalu yang kedua unsur tujuan, ya ini adalah memperoleh hasil dan pengalaman hidup. Kemudian yang ketiga itu unsur proses. Nah, ini terjadi pada internal, pada diri pembelajar. Dan selanjutnya itu self directed learning. Nah, maksudnya di sini adalah pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa lebih bersifat self directed learning, yaitu pembelajaran yang diarahkan oleh dirinya sendiri sesuai dengan minat dan tujuannya. Kemudian yang ketiga itu adalah transformational learning. Maksudnya di sini adalah proses pembelajaran yang bersifat transformasional, artinya terjadi keterkaitan antara proses dan substansi yang dipelajari dengan keadaan lingkungan. Lalu yang keempat di sini adalah experiential learning. Maksudnya di sini adalah proses pembelajaran yang berbasis pengalaman, yaitu adalah hal-hal yang diperoleh dari pengalaman menjadi sumber belajar, dan apa yang dipelajari menjadi bagian dari pengalaman. Lalu yang kelima, holistic learning. Holistic learning adalah pembelajaran yang proses strateginya itu serta keterkaitannya itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, pada orang dewasa, proses pembelajaran ini berlangsung secara terpadu antara pengalaman masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, sebelum saya menutup kegiatan presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Masa dewasa adalah masa awal dan masa sulit seseorang individu dalam menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan baru dan harapan sosial barunya. Masa dewasa ini terbagi atas 3 fase, yaitu masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa dewasa akhir atau usia lanjut. Nah, guru sebagai pembelajar ini meliputi yang pertama ada karakteristik pembelajaran pada umumnya, yaitu bersifat menetap pada diri individu itu sendiri. Perubahan yang terjadi secara menyeluruh itu baik dari segi fisik maupun mental, perubahannya selalu ke arah yang positif dan lebih baik. Lalu bersifat permanen dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi dalam diri serta dapat terjadi seumur hidup. Lalu yang kedua ada self-direction learning. Self-direction learning adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang, baik menyangkut perubahan kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang disebabkan oleh adanya latihan-latihan atau pengalaman tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Yang ketiga adanya transformative learning, adalah guru yang membawa perubahan dalam pola pembelajaran, metode-metode dan hasil karya dengan cara-cara yang inovatif
untuk melakukan terobosan. Lalu yang keempat, ada experiential learning, adalah proses belajar atau proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau menggunakan pembelajaran atau menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran bukan hanya dari materi yang bersumber dari buku ataupun pendidik. Dan yang kelima, adanya holistic learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkannya dengan topik-topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.